Audio Jungle. Ulana dengan Tuhan sudi, songon binai na Tuhan, ina turu pilut na gae, gabe parhamahon, baen maun, Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Poda bidu tolu puluh sada ayat walu. Ukak ma pamanganmu mangodihon halak nangungu. Umopop uhum disaluhut anak natading dilapin. Dalam bahasa Indonesia, Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, bila kita kembali melihat kepada diri kita, mengingat siapa diri kita, perlu kita ingat, perlu kita tahu, adakah panggilan utama dalam hidup kita? Jika ada, sudahkah kita menjawabnya? Bagi Bapak dan Ibu yang berprofesi sebagai guru, apa panggilan utama hidup Bapak dan Ibu? Bagi saudara-saudari yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang, apa panggilan utama hidup saudara-saudari? Dan bagi saudara-saudari yang berprofesi sebagai penegak hukum dan keadilan, seperti polisi, tentara, hakim, jaksa, pendeta, dan lain sebagainya, apakah panggilan utama hidup saudara? Mengetahui panggilan utama hidup itu sangatlah penting, agar
jalan hidup kita tidak kehilangan arah. Salah satu panggilan hidup manusia adalah memperjuangkan hak-hak orang lain. Apalagi jika orang-orang tersebut dengan sengaja terpinggirkan dan mendapat tekanan dari penguasa. Maka orang yang memiliki panggilan hidup untuk memperjuangkan hak-hak orang lain akan menjadi sangat termotivasi. Tidak semua orang dapat memperjuangkan haknya. Mereka harus dibantu karena mereka memiliki keterbatasan dalam akses atau sarana, sumber daya manusia, dan dana. Itulah mengapa ada begitu banyak saat ini lembaga sosial kemanusiaan yang biasa kita sebut non-government organization atau disingkat dengan NGO yang membantu dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Sebut saja misalnya NGO ini adalah contohnya Palang Merah Indonesia atau PMI, Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, dan sebagainya. Hari ini melalui ayat harian kita diingatkan atau kita dipanggil kembali untuk membuka mulut kita dalam membantu orang yang bisu dan orang yang merana. Ya, orang yang bisu yang dimaksud dalam bacaan kita pada hari ini adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam berkata-kata untuk mempertahankan haknya. Maka disitulah kita membantu mereka dengan cara memberikan diri kita dalam menyuarakan hak-hak mereka. Kita sebagai gereja janganlah kalah dengan NGO yang ada saat ini. Justru kita sebagai gereja harus selalu menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak saudara-saudara kita yang bisu dan merana. Hal ini juga disinggung oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 12 tentang berbagai karunia tetapi satu roh. Rasul Paulus menuliskan, "Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus." Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sebegitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Bisa dibaca nanti dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 24. Bagaimana cara kita melakukan hal tersebut? Melalui lembaga gereja kita sudah melayani dalam berbagai bentuk pelayanan karitatif, reformatif, dan transformatif, baik itu seperti contohnya panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya? Dengan melalui diri kita sendiri, yaitu dengan kita mulai mendengarkan. Dalam Amsal 1 ayat 5 mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan orang yang berpengertian memperoleh bimbingan." Jika kita ingin menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, pertama-tama kita harus bersedia mendengar apa yang mereka katakan, sehingga kita dapat berbicara dengan kata-kata yang bijak. Selanjutnya, kita berlutut dan berdoa. Mulailah dengan memeriksa hati dengan penuh doa dan mintalah Tuhan untuk menyingkapkan cara-cara yang membuat kita membiarkan sikap apatis, kenyamanan, atau ketidaktahuan menghentikan kita untuk berbicara bagi mereka yang membutuhkan suara kita. Luangkan waktu untuk mencari Tuhan, guna menemukan hatinya bagi mereka yang paling hina di dunia kita ini.
Tanyakan kepada Tuhan bagaimana Tuhan dapat menggunakan kita sebagai agen kuasa penyembuhan Tuhan di dunia kita yang rusak ini. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kepada Amang Inang bagaimana dan kapan berbicara. Tuhan ingin menggunakan kita masing-masing dan karunia yang telah diberikannya kepada kita secara unik sebagai wadah kasih, keadilan, belas kasihan, dan kasih karunia-Nya. Bukankah ini gambaran tubuh Kristus yang dilukiskan dalam Perjanjian Baru? Setiap orang percaya menggunakan karunia mereka sehingga seluruh tubuh dapat bekerja sama dalam kesatuan. Ketika kita semua menerima gagasan ini, maka sesama kita yang membutuhkan akan diperhatikan. Kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja, karena orang-orang yang merana dan terpinggirkan di luar sana tidak pernah habis. Nyalakanlah selalu api semangat kita melalui gereja kita ini dalam memperjuangkan hak-hak saudara kita yang tertekan dan terbatas. Dan yang terakhir, kita mengambil tindakan yang diilhami Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Cukup sederhana. Lakukan apa yang adil dan benar terhadap sesamamu, berbelas kasih dan setia dalam kasihmu. Dan jangan hanya memfokuskan kepada diri kita segalanya, tetapi fokuslah kepada Allah. Mari kita mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan seperti dalam Alkitab. Hiduplah dengan belas kasih, cinta, dan carilah keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Bantulah kami untuk menjadi pembela mereka yang tidak dapat berbicara atau membela diri. Biarlah hidup kami menjadi terang-Mu bagi saudara-saudara kami, menunjukkan kepada orang lain kasih Yesus yang bekerja di dunia saat ini. Bahkan dengan kata-kata penyemangat dan uluran tangan dapat membangun harapan dalam diri orang lain. Bekerjalah Tuhan dalam hati kami ini. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu, memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat dari kasih karunia-Mu. Demikian juga untuk anak jemaat-Mu yang saat ini, yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberi mereka calon pasangan hidup mereka, yang taat dan setia kepadamu. Juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan, agar dapat berbuat dengan baik yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga, sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami, terkhusus di dalam pendidikan mereka dan juga dalam kehidupan mereka. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami ini dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi setiap anak-anak kami.
Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota, yang jauh dari orang tua mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bisa bersama-sama dalam pergaulan mereka, beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon juga ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya. Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan, yang putus asa. Kiranya Engkaulah yang memberikan semangat baru, dan juga yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga di saat ini kami berdoa untuk tim Punguan Perempuan yang akan mengikuti perlombaan Martumba sedistrik 19 Bekasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka pun bisa tetap konsisten dalam melaksanakan pelatihan-pelatihannya, sehingga pada saat perlombaan nanti mereka dapat menampilkan yang terbaik dari mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak mulai Bapa yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.